Pemandangan inilah yang dapat kami saksikan saat menuju kota Sukadana, Kabupaten Kaeng Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Perjalanan selama 12 jam harus kami tempuh dari kota Pontianak menggunakan dua jenis transportasi, darat dan air. Sukadana juga dikenal sebagai kota bertuah. Alamnya yang masih asri dan indah dapat memanjakan mata para pengunjung. Tidak hanya itu, jauh sebelum pemekaran, Sukadana juga dikenal masyarakat luas dengan sebutan Kota Durian. Sebutan itu karena hasil durian hingga hasil olahannya sudah dikenal masyarakat luas. Lempok durian, gula durian, dan tempoyak yang sangat digemari masyarakat. Mayoritas masyarakat Sukadana bekerja sebagai petani, peternak, dan nelayan. Kawasannya yang strategis, yakni berupa dataran rendah dan dikelilingi bukit-bukit, membuat tanah di lokasi tersebut sangat cocok untuk membudidayakan tanaman durian. Bicara tentang durian, ada alat musik tradisional yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sukadana saat musim itu. Alat musik tersebut adalah senggayong. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesenian senggayong, kami mendatangi seorang pegiat musik tradisional di Sukadana, Muslimin namanya. Beliau merupakan satu di antara tokoh yang masih melestarikan kesenian daerah agar tidak punah dimakan zaman. Di sela kegiatannya menunggu warung, Muslimin juga merupakan pendiri senggayong. Sehari-hari kegiatannya diisi dengan aktivitas di sanggarnya. Lelaki parubaya ini punya semangat untuk melestarikan kesenian daerah. Ia bersama anggota sanggarnya pernah membawa kesenian senggayong ke beberapa daerah hingga tingkat provinsi. Jadi kalau untuk sejarah senggayong awal, ini belum pemikiran senggayong, tetapi ini awal senggayong itu orbitnya dari mana gitu kan ya. Jadi sejarah senggayong di zaman nenek moyang yang sudah berapa puluh tahun yang lalu, mungkin itu udah hampir satu abad kali, sejarah senggayong ini cerita dari nenek moyang sampai ke kami ini. Mungkin kami bukan cicit lagi, udah sebelah sana. Asal-asalnya Sukadana ini pada umum orang Sukadana ini, orang desa Penggalan Butut itu banyak menanam pohon durian pada umumnya. Jadi maka Sukadana terkenal durian, terkenal lempok atau dodol atau tempoyak. Senggayong ini waktu zaman nenek moyang itu ini di gunung-gunung bikin pondok, di gunung-gunung sambil nunggu durian itu. Orang tua zaman dulu berpikir sebenarnya apa yang harus kita berbuat Pak sambil nunggu durian kayak gitu. Nah, ada sedikit sejarahnya katanya tempat air minum tuh dari bambu. Itu betul sejarah itu tuh. Memang kalau bambu buluh ini memang banyak digunakan untuk orang-orang gunung ya. Dari senggayung hal lain pun pakai juga bambu ini, kadang-kadang tempat air minum lah dan sebagainya kan. Itulah ditebang bambu. Coba katanya kita bikin dan permainan. Mau enggak? Bisa enggak kan itu? Ya, cerita awal. Jadi oleh si moyang ini tadi dicoba-coba, ditebanglah bambu, pakai parang tebang. Dan bambu kalau untuk senggayung ini tidak boleh ambil ini sebatang, ambil dua ruas misalnya, dua potong, tidak boleh, tidak ngasih dia, tidak mau hubungi. Jadi kalau kita bikin 3 pasang itu 1 batang sampai ujung dipakai itu. Kalau tidak disebungi dia, tidak sama dia. Itu sejarah awal pembuatan senggayung itu. Akhirnya zaman datuk moyang itu dia bikin, dipukul-pukul ada bunyi gitu, berbunyi. Dia buat cerita sejarah. Tapi itu semua memang itu semua petunjuk bagi kita ya. Sebenarnya orang tua zaman dulu itu dia pun tidak ngerti benar enggak sebenarnya. Tapi oleh karena ada suatu hikmah dan petunjuk bagi pemikiran dia itu tadi, terjadilah senggayung itu. Dibuat 1, potong 1, disamakan ada bunyi. Nah, potong lagi 1.
dipukul lagi ada bunyi sampai 3 pasang itu semuanya ada bunyi sama bunyinya. Nah, di sepakatnya sama-sama kan pondok durian tuh di gunung dekat-dekat, tidak ada yang jauh. Disepakati siang hari bagus kita coba seperti apa gitu. Nah, dengan pemikiran-pemikiran orang tua yang zaman dulu itu terjadilah bunyi senggayung. Dipukul begini, macam semalam yang sudah kita peragakan, dikait begini, dia bisa jadi begini gitu. Akhirnya 3 pasang ini bisa bersatu suara senggayung. Nah itu, ini belum ada nama nih sebenarnya. Dia tahunya dari bulu itu ya, dari bambu itu. Jadi habis cerita dia main-main bisa dimainkan, dia bertanya harus diberi nama apa. Jadi pemain ini harusnya nama apa gitu. Jadi sepakat dia sama-sama dia yang bermain ini udah tidak susah-susah katanya, kasih senggayung aja. Kalau dia tidak senggayung, itulah namanya senggayung. Nah ini dari sejak zaman nenek moyang itu, akhirnya senggayung ini turun menurun, dilanjutkan main senggayung itu setiap pondok durian. Itu memang udah jadi tradisi orang suku Dane. Cara disebut senggayung itu itulah, ini peralatan pondok durian itu juga banyak pakai bambu itu. Nah gitu acara cerita awal. Tahun 2010 minta tampil ke Pontianak, ke festival sana. Jadi 14 kabupaten sanggar senggayung dari Kecamatan Sukadana, Desa Pangalabutu ini, inilah sanggarnya. Senggayung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu atau bulu. Nama senggayung diambil dari sebutan masyarakat Sukadana untuk gayung air minum yang terbuat dari bulu. Ya, ini proses pembuatannya. Ini kita mulai dari bulu berdasarkan ini bambunya ini harus 6 kerat, 6 tungkung, 6 putih, 6 potong aja, 6 potong. Ini 6 potong dari awal pangkal, dari pangkal ke bawah. Potonglah. Ukuran nggak tertentu. Ukurannya dia ada anak, ada ini, ada gaul. Jadi ruasnya tungkung yang ke-6 itu gaul. Tungkung yang pertama itu ibu, tungkung yang kedua itu anak. Jadi masalah ukurannya kita berdasarkan misalnya kalau mau bikin ini, misalnya kita untuk musik, kita ambil nada musik, ambil nada gitar atau biola atau gambus itu. Yang keempatnya hujan deras. Waktu kita naik ke pondok buah, kan hujan pun deras, sebadak banyak semut yang bisa tu jadi sebadak. Jadi dia dengarlah namanya pukul ini hujan deras. Ada pun yang kelima, yaitu macam-macam orang tua-tua zaman dulu kan istilahnya bagi ke pokok buah ni untuk dia menjaga dia malam dia tertidur bawa anjing. Jadi di gelarnya pukul ini adalah anjing nyalam. Oh, pukul anjing nyalam. Anjing nyalam.
buah tuh sedang banyak Pak. Jadi banyaklah dia berkumpulan sampai dibawa ke Ketapang sampai ke Pasar Kendawang lah. Buah kemudiannya kan top ya itu. Nah, jadi ada orang Bugis. Jadi intinya kan artinya berpohon yang dekat tetangga lah. Jadi dia tuh nama orang Bugis bahasa Moga tuh. Jadi tersentuhlah di dalam pukulan ini. Nah, jadi kata orang Bugis tuh dia menggelar pukulnya pukul Moga. Moga ya. Moga. Jadi dia pukulnya. Apa? Ada yang apa lebih rendah. Oh gitu. Bang buah itu kan itu kan dia kan Buah ya. ada buah yang sedang mulai gugur kan. Nah, jadi bikinlah sambil Bambu ya. sambil buat pondok sambil nebas. Jadi udah letih itu. Nah, bilang ke pondok tuh. Tebanglah buluh. Bikinlah senggayung, jadi bismillah gitu Bang. Kadang kita pegang pukul tuh. Betul. Dia makin bawa sepeda tuh. Saya bukan Pukul dari kali gitu. Kok dari asal orang kali mengajar gitu ya. Ini jadi pukul dari kali ini lah namanya. pukul dari kali ini. Awalnya berkembang di Desa Cali, kemudian tersebar di Desa Nek Durian, Kecamatan Sukadana, dan juga di Kota Sukadana sendiri. Orang-orang yang menciptakan senggayung ini merupakan orang-orang pegunungan yang dikenal oleh masyarakat zaman dulu sebagai orang bukit. Buluh yang digunakan untuk membuat senggayung tidaklah sembarang. Pemilihan bambu atau buluh sangat menentukan kualitas suara atau nada yang akan dimainkan. Buluh terbaik untuk membuat senggayung ialah buluh rebung manis, buluh muntik, dan buluh pering Jawa. Buluh-buluh tersebut dipilih karena memiliki ruas yang panjang dan tebalnya pas sehingga mudah saat dibelah. Buluh yang telah dipilih dipotong menjadi 6 bagian berdasarkan ruasnya. Pemotongan diharuskan menggunakan parang yang tajam. Setelah dipotong, tengah dari bambu dibelah sehingga berbentuk seperti angklung. Senggayung terdiri dari 3 bagian, yaitu kaul, induk, dan anak. Masing-masingnya terbagi lagi atas penunggu dan pemukul. Penunggu senggayung kaul memiliki panjang 58 cm dengan belahan 40 cm. Pemukul senggayung kaul memiliki panjang 53 cm dengan panjang belahan 35 cm. Selanjutnya, penunggu senggayung induk yang memiliki panjang 49 cm dengan panjang belahannya 32 cm. Pemukulnya memiliki panjang 46 cm dengan panjang belahan 31 cm. Sedangkan alat penunggu senggayung anak memiliki panjang 44 cm dengan panjang belahan 29 cm. Pemukulnya memiliki panjang 40 cm dengan panjang belahan 26 cm. Senggayung dimainkan dengan cara dipukul. Setiap satu buah senggayung mempunyai pemukul tersendiri dan dipukul dengan teknik yang bermacam-macam. Setiap pasangan senggayung memiliki ukuran yang berbeda sehingga menciptakan bunyi atau gaung yang bervariasi. Terdapat 12 pukulan dalam memainkan senggayung. Orang Sukadana menyebut pukulan tersebut sebagai lagu senggayung yang biasanya dimainkan ketika musim durian tiba, baik itu saat menunggu atau melondek isi durian. Adapun nama-nama pukulan senggayung diantaranya yaitu timang buah, tontet, hujan deras, pongkakah, anjing nyala,
moga, dan cali. Rasa cinta muslimin terhadap seni musik mendorong niatnya mengajak seniman yang lain untuk membentuk sanggar yang saat ini bernama Sanggar Senggayong. Sanggar ini pernah berkompetisi hingga tingkat provinsi mewakili Kabupaten Kayong Utara. Usaha gigih muslimin tak pelak mendapat apresiasi dari masyarakat. Masyarakat Sukadana sangat menginginkan Senggayong dapat dilestarikan dan agar dipatenkan sebagai warisan budaya Indonesia yang berasal dari tanah Betuah. Untuk generasi muda, sampai hari ini kita belum bisa memindahkan tentang seni budaya sanggar ini, belum dapat dipindahkan karena kita masih melihat bagaimana generasi kita ini, kalau dia mau untuk menerima hal apa yang kita buat pada saat sekarang, saya siap pula untuk mengasihkan untuk generasi muda. Karena saya sudah tua, saya tidak keberatan untuk memberikan kelanjutan tentang sanggar ini kepada generasi muda. Memang harapan kita tidak akan selamanya mampu. Kita sudah tua, tidak akan selamanya mampu. Tentu kita turunkan kepada generasi muda itu. Itu harapan kami sebenarnya begitu. Harapan saya supaya Senggayong ini tetap dikembangkan ya. Kalau bisa ada orang dari luar yang bisa mengembangkannya gitu dan membentuk satu sanggar gitu lah. Sedangkan kami ini kan selama ini tuh belum ada sanggar. Harapannya kami pengen sanggar Senggayong ini maju, paling tidak ada bantuan lah. Misalnya dari alat musiknya, pakaiannya, masukan dari kawan misalnya gerakan tariannya. Saya dapat pertanyaan akhir Pangkalan Bukit. Harapan saya kalau Sanggar Senggayong Kayong Utara ke depannya sampai ke anak cucu. Harapan ke depannya Senggayong ini terutama dari Dinas Kebudayaan pemerintah Kabupaten Kayong Utara terutama memperhatikan siapa awal mulanya yang menciptakan istilah Kayong Utara ini. Jangan sampai terjadi ada pemotongan istilah itu disambar orang lain, gitu. Terutama diselidiki gitu siapa yang pembikinnya dan bagaimana seterusnya gitu lah. Kedua kedepannya supaya pemerintah Kayong Utara ataupun termasuk Indonesia lah, kalau dapat diperhatikanlah Senggayong ini. Sebab Senggayong ini kalau tidak salah dalam pemikiran saya itu yang utama dan dibandingkan dengan angklung di Bandung itu. Sebab zaman Belanda Senggayong ini mungkin sudah ada di Sukadana. Untuk generasi muda, terutama saya ini menyangkut pautkan dengan pemerintah lah. Tanpa berdamping dengan pemerintah, mungkin kali masyarakat Sukadana ini agak istilah itu kurang ke depannya. Tinggal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memperhatikan Senggayong itu untuk menimbulkan bibit-bibit yang baru. Senggayong pun dapat dikolaborasikan dengan musik lain seperti gambus, gitar bass, biola, dan gendang. Seperti yang telah ditampilkan Sanggar Senggayong, alat musik tradisional ini dapat dikolaborasikan dengan musik lain dan ditampilkan bersama tarian yang juga dikenal dengan tari Senggayong.